Kau tahu itu Farhat? Farhat, pengacara pengangguran yang nggak punya kerjaan. Jangan sok ngancam-ngancam kau ya. Mau ngancam-ngancam apa kau? Hah? Emang negara Indonesia punya kau? Mau ngancam-ngancam kau ya? Udah hebat kau ngancam-ngancam orang. Ini buntut tanggapan dari kemarin Farhat Abbas sempat menyampaikan ya, untuk Bunda Korla mending diem deh, jangan permalukan dan jangan bahas Agus lagi katanya gitu. Bunda Korla dilarang, makin menjadi-jadi dia. Mama 2 orang. Hah? Tolong itu diurus dulu. Gak usah kabur-kaburan. Apa tuh UGM, apa tuh AO, apa tuh mama-mama yang lagi Bunda lihat di TikTok itu. UMKM, dia Bun. dicecer. UMKM. Malah bilangin orang, jangan sok teriak orang kabur. Kau aja kabur dari masalah, nggak malu. Ngelapor-ngelapor nggak jelas. Pengacara saya orang hebat. Ngapain nyenggol-nyenggol pengacara Bunda Korla? Ngapain? Bilang tuh sama pengacara yang hebat itu. Memang dia hebat. Dia bukan pengacara kayak elo. Pengacara kurang kerjaan, gak ada kerjaan, cari kerjaan. Yang di Uber nggak jelas. Nggak malu. Nggak malu mulut perempuan. Kalau sama perempuan nunjuk-nunjuk. Perempuan nunjuk-nunjuk. Kalau sama perempuan nunjuk-nunjuk. Nggak malu. Tahu Nopi lemah nunjuk-nunjuk. Sirik nggak diajakin live bareng sama Nopi. Suka-suka Nopi dong, gondrong. Suka-suka Nopi. Dia mau ngajak aku live, aku yang ngajak dia live. Kau tahu itu Farhat? Oke, itu kekesalan Bunda Korla ya gitu. Ngapain? Gue diancam-ancam nih sama si Farhat katanya gitu. Ada juga nih updatean terbaru, yaitu story dari Yolo ini menuliskan Farhat Abbas sama dengan SAMPAH, motor-motorin dunia advokat katanya. Laporin sana. BAN buan serep lo gitu. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Elah dunia kawan santai. Pakai. Kawan. Astagfirullahaladzim. Kita akan bahas nanti versi lengkapnya ya, video dari ini gitu. Kamu Teteh Nopi ya, gara-gara penggiringanmu si Agus jadi dibully di Indonesia. Oke, kita akui Agus salah, tapi apakah masih dibully? Lihat ini kedua matanya udah hilang. Kita tetap mengakui kesalahan Agus, tapi apa mesti harus kita bully juga? Oh, nggak salah kok dia, taruh salah. Iya, sekalipun kita pernah bersalah, apakah masih kita bully? Dan Agus juga udah mengakui kesalahannya. Nggak ada masalah. Ya Tuhan, kasihan banget ini si Agus ini. Matanya benar-benar parah guys. Benar-benar sakit. Lagi nunggu obatnya bang. Tunggu depan aja, lobi aja. Lagi nunggu obat ya? Tunggu sini apa lobi? Apa di situ? Di lobby, oke. Kuat Agus. Mau foto? Perobatanmu udah dicukupkan semua. Mau foto? Mau Oke. sama Agus? Oke, boleh. Silakan. Jadi dimintain foto ya. Bang Farhat di dekat Agus. Bang Farhat dekat Agus. Bang Farhat. Bang Farhat di sini aja bang. Bang Farhat di sebelah Agus. Foto. Ini nggak bohong. Mintain foto guys. Wah, apa nih katanya komentarnya? Wow, di RS Bunda apa tuh? Bunda Suci gitu ya? Buddha. Astagfirullahaladzim. Saya tahu nih RS ini katanya. Ada juga nih yang minta foto katanya. Kenapa pindah lagi? Bukannya sudah mau dioperasi di GEC katanya gitu. Jangan nyalain orang semua, ada sebab akibat. Ini masalah dari Wawa dan FA. Ini Tenovi hanya ada dugaan penyalahgunaan, karena itu bentuk pertanggungjawaban ke donatur. Kalaupun ada yang bully, ya anggap sanksi sosial katanya gitu. Tahu juga ya. Nanti kita cocokin sama rekening Agus, benar nggak? Kalau benar di situ tanda tangan surat transfer, saya akan kembalikan full tanpa syarat.
ya toh, udah balik ke donatur, terserah nanti donatur mau kasih uangnya itu ke yayasan kek, dia mau kasih uangnya itu. Tawaran dari Alvin Lim ya untuk para donatur, kalau memang mau uangnya dikembalikan akan dikembalikan katanya oleh Alvin Lim. Kalau donasinya ketika itu terkumpul 1,3 atau 1,4 sekian lah ya gitu, Alvin Lim akan menyediakan uang 1,5 untuk mengganti semua uang para donatur. Ya, coba kita dengerin versi lengkapnya seperti apa. Nanti ke ODGJ kayak mau ke Nopi kayak terserah, ya kan. Tapi selama ini saya bikin video terbuka, belum ada satupun yang datang ke saya keberatan dan minta uang itu kembali. Yang ada saya sudah ada beberapa donatur yang kontak saya dan bilang, Pak Alvin, saya bingung, siapa sih itu donatur yang minta uangnya balik? Dia bilang, saya cuma transfer puluhan ribu dan saya ikhlas kok bisa jadi gede gitu Pak. Dan dia juga bilang, yang namanya orang nyumbang, kata dia, kayak saya nyumbang ke masjid, saya nyumbang ke orang miskin, terserah besoknya orang miskin itu mau pakai buat apa, itu bukan urusan saya, kata dia. Saya bingung, masa sih Pak ada yang keberatan sampai ngomong pada begitu donatur-donatur ke saya. Berarti kita meragukan nih, ya. Kalau ada gugatan, yang gugat itu siapa? Kok gugat? Ya kalau gugat mau duit mereka balik, saya sudah bilang, saya siap kasih. Kok nggak ada yang datang? Yang aneh dong. Berarti lu tujuannya bukan mau duit lu balik toh. Ini yang harus kita camkan sebagai orang dengan berakal sehat ya. Saya sudah siapkan di akun saya, di BCA saya 1,5 miliar. Itu kan cuma 1,3. Ayo datang. Yang keberatan. Ya, dan ini masih berlaku. Donatur-donatur yang keberatan datang ke saya. Ya, kantor cabang kita LP Indonesia Law Firm, Question Center, semua siap mengganti di situ. Kan ini kan Ya tentu sampai proses hukum jalan. Kalau proses hukum udah jalan, udah ada putusan pengadilan kan saya udah nggak bisa ambil lagi. Bang, pihak Novi kan bersikeras Bang, duit donasi ini pure untuk pengobatan. Nah, Abang sudah berstatement hari ini Betul. cover Bang. Iya. Apabila mereka manggil keras kepala nggak mau balik gimana tuh Bang? Ya itu biar Bang Farhad yang sebagai kuasa hukum untuk litigasi deh. Karena dasarnya awalnya kita anggap itu curian, makanya kita laporkan penipuan. Jadi kita nggak bicara lagi seperti itu. Itu kan maunya mereka. Ketika Agus mengatakan dia lebih berharga daripada uang, diejek-ejek lagi sama Densu. Katanya Agus nggak butuh uang, jadi uang nggak perlu, kan jangan main. Iya. Agus butuh uang, dan masalah menyangkut butuh tidak butuhnya itu uang Agus. Udah bukan lagi uang donasi. Uang donasi itu adalah uang yang masih ada di rekeningnya Novi dan yayasannya, itu donasi. Tapi kalau sudah masuk ke rekening Agus, dia udah uang Agus. Proses pendonasian yang dimana adalah himbauan secara sukarela, yang kebetulan dari sedikit menjadi bukit, kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mengumumkan kepada masyarakat Indonesia penegak hukum bahwa mereka melaporkan Agus dengan pidana dan perdata. Sedangkan Bang Alvin adalah orang yang punya kebaikan dan kepedulian terhadap kaum lemah, sudah mengumumkan kalau mau ambil uang silakan ambil di kantornya, ya. Walaupun uangnya Agus itu ada di Novi saat ini di yayasannya. Nah, kalau kalian masih menggugat Agus dan melaporkan pidana Agus, itu sama aja main-main, sengaja memperolok, ya. Harusnya orang sehat sakit jadi sehat, ini orang sakit tambah sakit. Dan kalau begini caranya ada ketua yayasan maupun kontentor dan pengacara yang saling tunjuk-tunjukkan kuasa, kalian akan dipermalukan nanti, diketawain gitu. Orang mau ganti uangnya, tiba-tiba masih menggugat, berarti kan ada apa? Kan ujung-ujungnya kan uang gitu kan? Nah, nanti tetap fight bahwa itu uang lo atau uang kita. Bahkan sekalian pun kamu store ke dinas sosial pun 1000% Dinsos tidak akan menerima uang itu. Itu bukan hibah. Berani nggak kalau dia merasa itu sudah uang diserahkan sukarela? Sedangkan dalam 2 draft perdamaian awal bahwa itu adalah uang untuk keperluan Agus dan digunakan untuk kepentingan Agus. Betul. Begitu sudah mau tanda tangan, dia kabur, dia tidak setuju. Justru kita mempermainkan. Kita akan laporkan juga, termasuk Densu akan membayar 300 juta buat Agus apabila mencabut laporan pidananya. Itu termasuk suap, bujuk rayu. Sekian. Bang, ada dugaan bahwa uang 1,3 udah enggak ada? Ya pokoknya mereka kan dulu membujuk-bujuk bahwa uang itu akan digunakan untuk Agus kapanpun dan untuk kepentingan Agus. Ternyata begitu diminta nggak datang, nggak ada.
ngurus-ngurus tunggu dia sudah tunggu ini gitu, tunggu perdata tunggu ini gitu. Jadi menurut kita segera aja diaudit. Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan, kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris ya bang ya. ya pokoknya Lawan kita di sini. siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus orang buta, di belakang Agus ada Mang Alvin, ada para tabas, pembela kaum lemah. Bang Farad sendiri mungkin pernah nggak meminta mutasi rekening dari 1,3 itu ke Novi sendiri? Masih ada? Udah ada, sama saya udah ada mutasi. Dan uang itu kan sudah di Novi semua. Iya. Kalaupun ada saran paling berapa, nggak sampai 100 juta. Yang keluarga Maki udah kembali. Dan bukan dicuri kok, dikasih di bantuannya Agus kok, hanya untuk. Dan sekarang Agus, bayangkan tinggal di Wawa, kamarnya Wawa dipakai Agus. Iya. Jadi kalau dia sewa aja, boleh kalau sewa rumah ini, Wawa termasuk yang melayani. Ya betul ya, Wawa membantu semua kan? Masak apa semua ya? Iya. Jadi betul-betul dibantu lahir batin mas. Jadi nggak ada arti apa-apa. Bahkan kalau saya pikir nanti saya akan menyumbang ke Wawa juga, membuat bantuan donasi ke Wawa karena dia adalah orang yang baik. Gitu. Namanya orang baik kan dijamin dapat rezeki dan dapat uang. Bang, tanggapan abang kemarin dari Densu kan melakukan dia kemarin kan, dia menanggapinya bahwa laporin aja terus, kalau perlu ambil di negara ini Bang Farhad. Gimana tuh Bang? Dan Pasti. masalah penampilan abang di situ lanjut tuh Bang, di buang bandung gitu Bang. Orang itu sudah menginjek-injek fisik sampai bando segala macam diejek. Iya. Udah biasa itu. Netizen juga bilang gigi Udah. apa segala macam, Iya. apa urusannya gigi ya kan? Saya nggak mau pasang gigi palsu terus mau apa? Saya punya duit tapi saya nggak perlu pasang gigi palsu. Netizen plus 62 dilawan. Sekali gigi pokoknya diurusin. Wah, bukan lagi. Ya kan, karena kenapa ya, saya mau tanam gigi dan dokter bilang saya harus nunggu tekanan darah saya rendah dulu baru bisa pasang. Kalau saya pasang pakai gigi palsu itu malah justru kompleksitas. Nyampein lagi ya, setelah bikin video cukup lengkap sih, aku sempat lihat juga tentang gigi ini. Dia berusaha menerangkan, memberitahu kepada netizen sebenarnya gue punya uang kalau mau ganti gigi doang mah gitu ibaratnya. Ya udahlah, Nanti kata dia ya sudah, ya kan. Jadi orang nggak perlu lah mengejek ke situ saya rasa. Dan kita mau klarifikasi tentang itu ya bang ya. Jadi ada yang bilang perjanjian gagal karena Agus minta dibiayai 7 keturunan. Itu nggak ada ya, karena kalau dilihat itu perjanjian yang bikin itu pihak mereka. Bang Farhad sama saya itu tidak pernah saya pun nggak pernah ngelihat sama sekali perjanjian dan isi perjanjian itu. Satu huruf pun tidak pernah kita tahu. Nggak pernah kita lihat di situ. Jadi kalau dibilang kita yang minta untuk dibiayai 7 keturunan, ini kan kurang ajar. Dia yang bikin, dia yang taruh, dia bilang seolah kita yang minta di situ. Nah inilah orang nggak punya etikat baik, ya kan? Kalau dia yang bikin, namanya dia yang bikin, dia perusahaan asuransi, bikin aturan, ya kan? Kita nggak bisa bilang, oh saya nggak mau klausal A, kita nggak mau klausal B, tinggal mau terima atau enggak. Nah kita mau tanda tangan, dianya kabur. Jadi yang nggak punya etikat baik itu siapa? Coba teman-teman lihat ya. Karena kenapa? Coba tanyakan ke Brian, yang bikin itu draft siapa? Bang Farhad atau lawyernya mereka yang bikin? Kalau lawyernya mereka yang bikin terus kita disalahin minta 7 keturunan, kan udah gila dia. Kalau kayak begitu. Benar ya Bang ya di situ ya? Jadi kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat, Agus, saya pengacara pembela kaum lemah juga mengatakan saya tidak ikhlas. Saya hanya ikhlas uang Agus itu dipakai untuk mengobati obat-obat sakit jiwa oknum-oknum yayasan atau oknum-ketua yayasan ataupun oknum kontentor yang sakit-sakit jiwanya untuk berobat pakai uang itu nggak apa-apa. Karena kami melihat ini ada penyakit yang membuat kok kami bisa seberani itu mereka melawan kita. Jadi ada oknum-oknum yang sakit mau pakai uang Agus itu ikhlas ya Gus ya, biar dia berobat Gus, biar dia nggak nyakitin dan menyebutkan kamu Gus ya, itu aja. Berarti dalam arti kalau ikhlas sudah tidak masa bodoh lah uang yang sudah Bukan. Kalau mereka sakit untuk jiwanya, karena mereka ini menurut saya oknum-oknum ini gila-gila, hanya nyerang-nyerang Agus, melaporkan orang buta. Nah, untuk berobat pakai uang itu silakan pakai. Tapi kalau Sarkasme itu Bang. nah, karena aneh kan, gugat perdata. Orang buta pun yang mau penjarain Bang. Kita ceritain dulu. Mau dipidanain. Mau dipidanain. Coba, mana ada? Anda coba datang ke rutan manapun, rutan Cipinang, rutan Sukamiskin dan lain-lain.
Pernah lihat nggak orang lumpuh dan buta itu di sana? Karena sudah ada aturan undang-undang di KUHP, orang yang lumpuh itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maksudnya dalam hal makan sendiri, buang BAB sendiri di situ, itu nggak bisa dipidana, Bang. Jadi kalau dia bikin laporan polisi itu cuma bikin gaduh. Karena kita tahu ujung-ujungnya bakal bisa dipidana. Lu coba aja gitu loh. Kalau sampai dia dipidana nih, Kasihan juga lihat Agus ya begitu ya, yang lemas, nunduk. kuping gua. Nah, kalau Nggak di bisa. penjara, tolong suruh Pablo ataupun pengacara-pengacara yang nungguin di dalam. Suruh cebokin. Bantu, suruh nyebokin. Iya. Ya. Kenapa jadi suruh nyebokin si Agus? Suruh juga Nopi atau Deni Sumargo. Bantu dia ini, masuk juga ke dalam. Mbak bersyukur gak dengan kehadiran seorang Alvin Lim nih untuk membantu pengobatan? Menyangka gak sih Mbak ada seorang yang membantu gitu cuma-cuma gitu tanpa? Mas Agus gimana, menyangka gak sih ada seorang yang membantu Mas Agus tanpa pamrih lah, cuma-cuma gitu seperti seorang Alvin Lim ini? Gak pernah nyangka juga semoga dia bisa kayak gitu dibantu seorang bapak. Masih berharap ingin berobat ke luar negeri juga gak sih Mas Agus sendiri? Ya, Masih berharap berobat ke luar negeri? lihat aja prosesnya Pak. Apakah yakin nggak perlu jauh-jauh di sini bisa sembuh atau gimana? Nggak masih yakin kalau di Indonesia juga masih ada kok dokter yang baik itu tanpa perlu keluar negeri. Target Mas Agus sendiri yang minta diperban. Masih aja iseng nih netizen, warga yang kasih gift matanya menyala warna hijau guys. Iya, soalnya nggak boleh kalau nggak diperban nanti takutnya kena bakteri. Oh, memang harus ditutup ya. Tapi udah kering kan Mas Agus? Udah kering belum lukanya? Udah kering yang diperban ini tangan. Ada kering, ada yang belum. Oh, ada yang kering. Terus kaki juga ada kering atau belum? Iya, ada yang kering, ada yang belum. Alvin, makasih banyak ya. Jadi Agus menggunakan perban tangannya dan kaki agar tidak terkena bakteri. Kasihan ya, daripada sibuk kayak gini kan mending berobat dari awal tuh kan udah sembuh loh Gus. Kan kalau kayak ini jadi double nih capeknya, sembuh kagak, capek iya, sayang loh waktunya kebuang-buang ya. Mungkin bisa aja waktu itu bisa lebih membaik kondisinya daripada sekarang yang belum mendapatkan pengobatan baru hari ini ya. Oke, itu sedikit tambahan untuk hari ini, semoga kalian suka ya. Perkembangan tentang Agus hari ini selesai berobat, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa sebelum dia berangkat atau diberangkatkan ke Singapura sesuai permintaan dari si Agus untuk berobat di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.